Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Kami dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Program Studi Manajemen, kelas 2D. Kami akan membahas mengenai pasar duopoli. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delsia dari kelas 2D Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pasar duopoli. Pasar duopoli adalah struktur pasar di mana hanya terdiri dari dua penjual atau produsen. Ini adalah bentuk dasar dari persaingan oligopoli, di mana pemain melayani banyak pembeli dan menjual barang dan jasa yang saling bersaing. Di sini, pemain memiliki ketergantungan strategis di antara yang tinggi, terutama dalam pengambilan keputusan bisnis seperti penetapan harga dan produksi. Output persaingan tergantung basis persaingan di pasar, misalnya di bawah model Carnot. Dasar persaingannya adalah kuantitas output sehingga menghasilkan harga dan output di antara pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Untuk meningkatkan kekuatan pasar dan keuntungan, kedua pemain mungkin terlibat dalam kerjasama kolusif. Selebihnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dinda Nita Dimasdiani. Saya akan menjelaskan tentang jenis pasar duopoli. Jenis pasar duopoli dapat dibedakan menjadi dua, tergantung dari jenis barang yang dihasilkan. Apabila barang atau jasa yang dihasilkan bersifat homogen, maka itu dinamakan duopoli murni. Dan apabila barang atau jasa yang dihasilkan tidak bersifat homogen, tetapi substitusi dapat menggantikan barang yang satu dengan yang lain, itu dinamakan duopoli terbedakan. Ada juga duopoli Carnot dan duopoli Bertrand. Duopoli Carnot pada umumnya digunakan oleh perusahaan yang menghasilkan komoditas homogen. Kurva permintaan patah. Itu terjadi karena tindakan dari menaikkan harga oleh satu perusahaan tidak diikuti oleh perusahaan saingannya. Duopoli Bertrand, menurutnya harga adalah faktor penentu persaingan, bukan kuantitas output. Di bawah model Bertrand, masing-masing perusahaan memandang bahwa konsumen akan memilih perusahaan yang memberikan harga terbaik atau yang paling murah karena produk di pasar itu adalah identik. Perkenalkan, nama saya Panya Aulia. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori pasar duopoli. Teori pasar duopoli pertama kali dikemukakan oleh ekonom Prancis yang bernama Antonia Augustine Carnot pada tahun 1838 dalam karangannya berjudul Research into the Mathematical Principle of the Theory of Wealth. Teori Carnot banyak dikritik oleh ahli-ahli ekonomi, terutama asumsi-asumsinya yang dianggap tidak masuk akal. Bertrand Edward juga telah membuat teori duopoli yang dianggap dapat menyempurnakan teori dari Carnot. Yang pertama yaitu teori duopoli Carnot. Dalam teori ini, dua pengusaha duopoli menghasilkan produk yang homogen. Asumsi pokok yang digunakan adalah pada waktu pengusaha duopoli memaksimumkan keuntungannya, jumlah produk yang dihasilkan oleh pesaingnya tidak tergantung dari jumlah produk yang dihasilkan oleh pengusaha yang pertama. Yang kedua yaitu teori Kincke Demand Curve atau kurva permintaan yang patah. Teori ini mengasumsikan bahwa permintaan bagi pengusaha duopoli merupakan kurva permintaan yang patah. Asumsi yang digunakan adalah 1. Apabila salah satu pengusaha duopoli menurunkan harga, maka pengusaha pesaingnya juga akan menurunkan harga agar tidak kehilangan pembelinya. Yang kedua yaitu apabila salah satu pengusaha duopoli menaikkan harga, maka pengusaha pesaingnya tidak akan mengikuti menaikkan harga, sehingga sebagian pembeli berpindah kepada mereka. Keadaan ini menyebabkan harga pada pasar duopoli biasanya tidak mudah berubah. Berdasarkan asumsi-asumsi di atas, kurva permintaan pengusaha duopoli akan berupa kurva permintaan yang patah. Halo teman-teman, perkenalkan saya Silvayu Andini. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ciri pasar duopoli.
Pasar duopoli memiliki beberapa ciri unik yang membedakannya dari jenis pasar lainnya. Yang pertama, di pasar duopoli terdapat dua penjual dominan yang menguasai sebagian besar pasar. Sebagian contoh, Coca-Cola dan Pepsi memiliki dominasi kuat di pasar minuman ringan global. Kedua perusahaan ini mengendalikan penjualan dan produksi sebagian besar minuman ringan yang dikonsumsi di seluruh dunia. Yang kedua, dalam pasar duopoli, setiap perusahaan biasanya mempengaruhi keputusan harga satu sama yang lain. Artinya, jika suatu perusahaan mengubah harga produksinya, perusahaan lainnya kemungkinan besar akan merespons dengan menyesuaikan harga mereka juga. Hal ini disebut sebagai interdependensi harga, yang merupakan ciri utama dari pasar duopoli. Yang ketiga, produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dalam pasar duopoli seringkali mirip dan dapat saling menggantikan. Ini berarti bahwa perusahaan-perusahaan terkait harus bersaing secara agresif dalam hal harga, kualitas, dan inovasi untuk mempertahankan atau meningkatkan pangsa harga pasar mereka. Yang keempat, pasar duopoli biasanya memiliki hambatan masuk yang tinggi, yang membuat sulit bagi perusahaan baru untuk masuk dan bersaing. Hambatan ini bisa berupa biaya awal yang tinggi, akses yang sulit ke pemasok atau distributor, atau kebutuhan untuk mencapai ekonomi skala. Yang kelima, yang terakhir, perusahaan dalam pasar duopoli seringkali berkolaborasi atau membuat kesepakatan untuk mengendalikan harga dan membatasi persaingan dalam suatu praktek yang dikenal sebagai kolusi. Oke teman-teman, materi selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Syahla Nurti Suara. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang contoh duopoli. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang contoh dari duopoli. Yang pertama, ada Indofood atau Indomie dengan Westfood atau mie sedap. Untuk pasar mie instan di Indonesia, keduanya bersaing merebut animo masyarakat. Misalnya dengan menghadirkan varian rasa mie instan baru, menetapkan harga promo yang lebih murah, paket bundle, hingga pemasaran langsung ke pasar-pasar tradisional untuk menjangkau berbagai pelosok desa. Yang kedua, ada Intel dan Advanced Micro Devices atau IMD. Yang ketiga, ada Airbus dan Boeing. Keempat, ada Mastercard dan Visa. Yang kelima, ada Pepsi dan Coca-Cola di pasar minuman berkarbonasi di pasar Amerika Serikat. Pada tahun 2008, keduanya bersaing sangat sengit dalam meraih segmentasi pasar. Tercatat, Pepsi menguasai sekitar 30,8% pangsa minuman soda di negeri Paman Sam, sedangkan Coca-Cola lebih unggul sekitar 42,7% mendominasi pasar. Dan yang terakhir, ada Android dan iOS. Terima kasih. Hai, saya Aura Putri Kirana akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan dari pasar duopoli. Kelebihannya yaitu yang pertama, efisien. Mengapa demikian disebut efisien? Karena jumlah perusahaan di dalam pasar ini terbilang cukup sedikit. Kemudian, yang kedua, konsumen diuntungkan dari persaingan antar perusahaan di sisi harga. Kemudian, yang ketiga, yaitu mengurangi persaingan yang tidak bermanfaat karena perusahaan tidak harus terus-menerus terlibat dalam persaingan yang sia-sia. Kemudian, selain kelebihan, pasti ada kekurangan, yaitu kekurangan dari pasar duopoli, yaitu perusahaan baru sulit masuk dalam pasar. Kemudian yang kedua, sulit berkompetisi. Kemudian yang ketiga, memiliki kemungkinan besar kolusi. Dan yang terakhir, bila satu perusahaan ingin menjalankan sebuah kebijakan tertentu, maka akan sangat sulit bagi perusahaan tersebut untuk meramalkan tindakan yang akan diambil saingannya. Nah, oleh karena itu, masing-masing perusahaan harus selalu memperhatikan tingkah laku saingannya. Baik, sekian dari saya.
Nah, sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.